Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophia Mikael Hidayat, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sustainable farming atau pertanian berkelanjutan. Nah, pertanian sendiri merupakan sebuah kegiatan yang sudah ada sejak zaman dimulainya peradaban manusia. Semakin berkembangnya teknologi, pertanian juga semakin berkembang dengan pesat. Apalagi pada saat-saat genting di mana ketahanan pangan dunia waktu itu sedang dalam bahaya. Para ilmuwan gencar-gencarnya untuk membuat inovasi dan penemuan yang akhirnya nantinya menemukan atau menghasilkan penemuan-penemuan seperti bibit unggul, pupuk, dan juga pestisida kimiawi yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil pertanian dengan sangat signifikan. Jadi mereka bisa memanen bahan pangan dengan jumlah yang sangat banyak dan juga cepat. Nah, untuk pertanian berkelanjutan sendiri adalah sebuah konsep pertanian yang mengelola sumber daya pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, sekaligus mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumber daya alam. Nah, sejarah kemunculan sustainable farming atau pertanian berkelanjutan ini adalah sebagai penerjemahan konsep pembangunan berkelanjutan di dalam bidang pertanian. Konsep pembangunan berkelanjutan ini dirumuskan pertama kali pada tahun 1980-an sebagai respon terhadap strategi pembangunan yang sebelumnya lebih terfokus pada tujuan utama pertumbuhan ekonomi tinggi dan yang terbukti menimbulkan degradasi kapasitas produksi maupun kualitas lingkungan hidup akibat dari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Jadi pada zaman revolusi dahulu, bukan hanya pertanian yang terlalu dieksploitasi untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi di bidang-bidang lain juga terkena dampaknya, juga ada proses yang seperti itu. Maka dibuatlah sebuah konsep yang dinamakan pembangunan berkelanjutan, dan pertanian berkelanjutan merupakan salah satu penerjemahan dari konsep ini. Nah, selanjutnya, secara sederhana dapat dinyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan ialah pembangunan yang mewujudkan atau memenuhi kebutuhan hidup saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk mewujudkan kebutuhan hidupnya. Jadi kebutuhan hidup untuk anak cucu kita nanti masih dapat terpenuhi dengan sumber daya alam yang sekarang sudah ada. Nah, Bank Dunia menerjemahkan paradigma pembangunan berkelanjutan dalam bentuk kerangka segitiga pembangunan berkelanjutan atau yang biasa disebut Environmentally Sustainable Development Triangle yang berbentuk seperti ini. Jadi ada 3 aspek, yaitu ada aspek ekonomi, aspek ekologi, dan juga aspek sosial. Nah, penerjemahan keberlanjutan pembangunan dalam bidang pertanian. Jadi, pertanian harus berkelanjutan secara ekologis, yang artinya kegiatan budidaya pertanian tidak boleh menyimpang dari suatu sistem ekologis dan harus tetap menjaga antara harmonisasi dan juga sistem budaya yang sesuai dengan mekanisme hukum alam. Kemudian ada berkelanjutan secara sosial, yang artinya bahwa pertanian harus selaras dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat dan di sekitarnya, apalagi jika dilakukan di tempat-tempat yang padat penduduk dan syarat akan nilai sosial budaya. Seperti jika kita melakukan kegiatan pertanian dengan menggunakan pestisida yang banyak dan baunya menyengat. Tentunya itu selain tidak baik untuk tanaman dan juga tanah, itu juga mengganggu penduduk-penduduk di sekitar lahan pertanian itu karena baunya sudah sangat tidak sedap, juga bisa bersifat beracun untuk manusia-manusia yang tinggal di sekitar lahan pertanian itu sendiri. Misalnya seperti itu. Nah, yang berikutnya ada keberlanjutan ekonomi, yang artinya pertanian harus memberikan keuntungan bagi petani dan juga masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi, baik petani itu tidak boleh mengambil keuntungan dengan misalkan menggunakan bahan-bahan yang membuat hasil pertaniannya bagus dan sangat diminati masyarakat, tapi akhirnya malah berdampak buruk karena itu membawa dampak buruk bagi kesehatan bagi masyarakat yang mengkonsumsinya. Itu bukan merupakan sebuah konsep pertanian berkelanjutan. Itu menyalahi aturan dari konsep pertanian berkelanjutan. Nah, kita perlu menjadikan pertanian ini sebagai bidang yang harus dibangun secara berkelanjutan karena bangsa. Nah, dengan pembangunan pertanian yang baik, nantinya akan berimbas pada perekonomian nasional yang juga stabil.
Tapi tantangannya, kita itu harus tapi tantangannya adalah kita harus memaksimalkan pertanian secara ekonomis dan kesejahteraan pangan masyarakat juga terjaga. Namun, dengan tetap memperhatikan kapasitas alam sebagai penyedia sumber daya alam yang kita butuhkan. Jadi nanti petani akan sejahtera dengan kondisi finansial yang cukup, masyarakat bebas kelaparan, mereka cukup mendapatkan bahan pangan yang harusnya mereka konsumsi untuk hidup dan tumbuh dengan sehat, dan juga alam yang kita miliki sekarang tetap terjaga hingga anak cucu kita nanti tinggal di bumi ini. Nah, berikutnya, jadi pertanian berkelanjutan itu menghasilkan paling tidak 5 keuntungan. Yang pertama adalah produksi hasil pertanian yang stabil di sepanjang tahunnya. Yang kedua adalah mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Yang ketiga, hemat biaya. Yang keempat, hasil produk pertaniannya lebih sehat. Dan yang kelima, terjaganya kelestarian ekologi. Nah, implementasi dari pertanian berkelanjutan dapat dilihat dari beberapa konsep pertanian yang sebagai berikut ini. Ini ada sebuah drone yang digunakan untuk menyemprot tanaman. Bisa ditebak apa? Ya, tentu saja adalah pertanian digital atau digitalisasi dalam pertanian. Hal ini tentunya bukan merupakan hal yang baru, karena kombinasi antara teknologi dengan pertanian itu akan membuahkan sebuah kemudahan, produktivitas yang tinggi, efisiensi, keuntungan, dan keberlanjutan dalam segala subsistem pertaniannya. Nah, digitalisasi pertanian ini juga dapat menjadi solusi atas keterbatasan sumber daya alam dan juga permasalahan-permasalahan lingkungan yang ditimbulkan dari pertanian seperti penggunaan air dan pupuk, pencemaran kimiawi, dan lain sebagainya. Digitalisasi ini bisa dilakukan secara on-farm, yaitu dengan menjalankan pertanian yang efisien, dan juga bisa dilakukan dengan sistem off-farm di bagian distribusi atau nanti penjualannya. Nah, yang berikutnya ada sistem agroforestry. Dari kegagalan dari modernisasi pertanian itu berdampak buruk bagi alam. Dan akhirnya para pakar pertanian memutar otak bagaimana caranya agar mereka menemukan titik balik di mana mereka harus kembali menerapkan pertanian ramah lingkungan tapi tetap membuat pertanian yang ekonomis bagi para petaninya. Nah, dari situ lahirnya sebuah sistem yang disebut agroforestry. Nah, agroforestry ini merupakan salah satu model pertanian berkelanjutan yang memadukan antara 3 komponen pokok, yaitu kehutanan, pertanian, dan juga peternakan. Nah, sistem ini tuh memanfaatkan perpaduan alami atau ekosistem alami antara hutan dengan tanaman-tanaman dan juga hewan-hewan di sekitarnya. Nah, yang berikutnya ada sistem pertanian organik terpadu. Nah, sebuah sistem ini merupakan sistem yang sifatnya kompleks dan membutuhkan keterpaduan dari berbagai aspek, seperti keterpaduan dalam sistem manajemen nutrisi tanaman, pengelolaan jasad pengganggu tanaman, sistem produksi tanaman, sistem rumah tangga petani, sistem rakitan teknologi, transfer teknologi, pemasaran, maupun keterpaduan individual di masing-masing stakeholder yang terlibat. Nah, dari sistem pertanian organik terpadu ini, kita bisa memanfaatkan teknologi hijau dan sistem zero waste yang ramah lingkungan dan juga sangat mendukung terjadinya pertanian berkelanjutan. Namun dari berbagai contoh implementasi pertanian berkelanjutan yang bisa dilakukan, ada banyak sekali permasalahan yang dihadapi para petani, khususnya petani-petani di Indonesia. Nah, menurut Ramli, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi petani terhadap inovasi teknologi pertanian yang seharusnya dapat menunjang pertanian. Di antaranya yang pertama adalah tingkat pendapatan petani yang relatif rendah, yang kedua proses penciptaan inovasi teknologi yang kurang komprehensif, yang ketiga diseminasi inovasi teknologi yang kurang efektif, dan juga yang keempat adalah petani masih menghadapi berbagai masalah baik internal maupun eksternal. Nah, umumnya sebagian besar petani itu memiliki keterbatasan pada sarana dan prasarana yang mendukung. Jadinya mereka tidak bisa mengakses barang-barang yang mereka perlukan untuk pertanian-pertanian berkelanjutan. Ada juga anggapan bahwa karena bekerja di sektor pertanian, rata-rata mereka tidak membutuhkan keahlian khusus. Akhirnya mereka sulit untuk beradaptasi atau berinovasi dengan teknologi-teknologi yang ada. Nah, di sebuah riset yang dilakukan di Bogor, dibuktikan bahwa penghasilan petani itu tergolong rendah. Jadi bisa disimpulkan dari itu bahwa petani yang dengan penghasilan rendah ini tentunya akan kesulitan untuk mengakses barang-barang yang mungkin bisa bermanfaat untuk pertanian berkelanjutan karena tentunya membutuhkan modal yang besar. Nah, berikut adalah daftar pustaka dari hal yang saya buat. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.